Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Video pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh. Di dalamnya insya Allah berisi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh serta menunjukkan di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat itu artinya menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah yang kita maksud, hormat itu adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kita kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh itu artinya suka menurut, taat, atau berdisiplin. Sedangkan secara istilah, yang kita maksud patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi ketika ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau menaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, itulah adik-adik pengertian dari hormat, yaitu menghargai, dan patuh artinya adalah menaati. Apa saja sih contoh hormat dan patuh? Yang pertama, kita akan bahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi ketika kalian di rumah, kalian bisa memberi salam atau mencium tangan orang tua kalian ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV dan banyak bermain. Itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga contohnya adalah meminta izin jika ingin bepergian keluar. Misalnya seperti kalian mau main ke rumah teman, kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Nah itu berarti kalian sudah menghormati orang tua kalian. Kemudian yang selanjutnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya kalau yang perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga bisa, ya sama. Misalkan menyapu, kemudian membantu orang tua dalam hal yang lain juga bisa. Ya, nah itu berarti kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk orang tua? Nah, ini dia doa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua kita sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Doakan setelah sholat ya. Jadi setelah kalian sholat, doakan ini secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru.
Ini jika di sekolah, kita bisa memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu mereka. Ya, jadi ketika bertemu, salam dulu, Assalamualaikum, kemudian cium tangannya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan asal-asalan mengerjakan tugasnya, karena itu bentuk penghargaan kita kepada guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, ya, tapi harus diperhatikan. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel, ya, ketika dikasih nasihat, ya, kita ngomongin di belakangnya beda. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita harus menaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Ya, ketika guru menjelaskan, nah kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta bisa menunjukkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.